menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. God is good. Amin. Berapa yang diberkati dengan pujian penyembahan kita naikkan tadi? Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman tim Praise and Worship, luar biasa. Membawa kita mengalami kuasa pujian penyembahan yang dahsyat dalam hidup kita. Salam jumpa kembali, nama saya Himawan. Senang saya bisa melayani kembali di hadapan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Saya sudah menikah, istri saya 1, anak saya 3. Kami tinggal di Gading Serpong. 21 tahun kami sudah menikah. Anak saya paling besar 19 tahun, Michael, Daniel 16 tahun, dan kemudian Jennifer 14 tahun. Dan sehari-hari Tuhan percayakan kepada kami berdua untuk melayani dalam hal keluarga khususnya. Dan baik itu melalui seminar, khotbah, retreat, dan banyak hal yang Tuhan bukakan dalam kehidupan kami. Nah, saya mau cek dulu Bapak Ibu Saudara tempat ini. Berapa banyak yang sudah berkeluarga? Tolong lambaikan tangannya. Di rumah Tuhan gak boleh bohong Bapak Ibu. Ayo yang sudah berkeluarga, puji Tuhan. Oh, kurang lebih 60-70% gitu ya. Berapa banyak yang mengatakan, Pak saya belum berkeluarga tapi saya yakin saya pasti berkeluarga. Oke, puji Tuhan gitu ya. Coba lihat kanan kiri, ladang sudah menguning, siap dituai, oke? Ya. Karena tidak ada tempat untuk yang lebih tepat untuk menemukan pasangan hidup selain daripada di rumah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, saya beri judul khotbah saya pada ibadah kedua ini adalah I love my home. Katakan sama-sama I love my home, 1, 2, 3. I love my home. Nah, saya mencoba untuk, bukan saya sok bahasa Inggris, tapi kalau saya terjemahkan memang kurang dapat ininya. Karena diterjemahkan bahasa Indonesia itu aku cinta rumahku. Tapi kalau home, house juga, rumah juga. Padahal sesungguhnya definisi antara home dan house itu beda sekali. Kalau house dan home memang diterjemahkan sama-sama sebagai rumah, tetapi sangat berbeda sekali dalam banyak hal. House itu lebih menggambarkan sebuah bangunan yang permanen, sebuah gedung, tempat tinggal seseorang. Meskipun gedungnya kosong, tetap disebut rumah. Tetapi kalau home itu adalah suatu tempat di mana Anda bisa menjadi bagian daripada rumah keluarga itu. Ada suasana akrab, ada suasana penuh kasih, ada ketulusan, ada rasa aman, nyaman, diterima, kepercayaan. Kalau di perusahaan orang bikin salah, SP1, SP2, SP3. Apalagi kalau kesalahannya sangat fatal, bisa langsung di kick out. Tetapi dalam keluarga mau sesalah apapun, once you repent, begitu Anda bertobat, Anda balik pasti diterima. Yang setuju katakan amin dulu. Yang setuju katakan amin dulu. Anak yang hilang merupakan satu contoh yang sangat-sangat konkret. Dia sudah nakalnya seperti apapun. Tapi once dia realize, dia sadar dia salah, dia balik tetap papanya terima. Mau sampai kapanpun tidak ada harusnya ya, tidak ada namanya bekas anak. Tidak ada namanya bekas istri. It's all in the family. Sejahat-jahatnya, serusak-rusaknya. Selama ada keluarga, maka keluarga itu menjadi tempat yang akan menerima dan kemudian rekonsiliasi dan merestorasi kembali siapapun di antara kita dan juga orang-orang sekeliling kita. Memang tidak selalu sempurna. Gak ada keluarga yang gak pernah konflik. Ada di sini keluarga yang gak pernah konflik? Kalau ada yang angkat tangan, saya dengan senang hati akan tukar mimbar. Saya mau belajar juga gimana caranya punya keluarga yang gak pernah konflik. Semua pasti pernah konflik gitu ya. Tetapi selalu ada ruang untuk yang namanya pengampunan dan pertobatan. As a matter of fact, keluarga adalah tempat yang sangat-sangat indah untuk kita praktek yang namanya kasih karunia pengampunan dari Tuhan. There's always namanya forgiveness. The grace of forgiveness itu selalu unlimited stock di dalam keluarga. Yang setuju katakan amin dulu. Gitu ya. Nah, that's the home. Itu kenapa saya agak sulit untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia. I have to use this home gitu ya. Karena saya mau emphasize di sini. Nah, apa yang membedakan house dan home? Home ada suasananya, ada atmosfernya. Akrab, penuh kasih, ketulusan, rasa aman, nyaman, diterima, kepercayaan, ada didikannya, ada nasihatnya, ada kasih di situ. That what makes a home more than just a house. Lah bagaimana caranya kita membedakan
differentiates, apa faktor yang sangat membedakan antara a house dan a home. Maka saya diingatkan pada ayat ini. Yuk kita baca sama-sama yuk ayat ini 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. So semua ingredients yang dibutuhkan yang membuat sebuah rumah lebih dari sekedar house tapi become home adalah nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan. Dan itu semua hanya yang sejati ya, hanya kita temukan di dalam Kristus. When Christ become the center of that family, that house becomes a home. Ketika Kristus menjadi dasar, ketika Kristus menjadi sentral, maka itu lebih dari sekedar sebuah bangunan rumah, tapi menjadi sebuah home, a family. Pertanyaannya sekarang, bagaimana menghadirkan Kristus supaya hadirat Tuhan, hadirat Allah, hadirat Kristus itu terasa nyata di dalam satu keluarga sehingga membuat a house becomes a home. Saya diingatkan oleh ayat ini. 2 Samuel 6:11. Ini epic story. Ketika Daud sudah sampai di Yerusalem dan dia pengen tarik balik tabut perjanjian itu. We know the story, kita tahu ceritanya. Dalam perjalanan tahap percobaan pertama pakai cara manusia, pakai kereta. Dan kita tahu ceritanya. Tersandung, ngelewatin batu dan kemudian mau jatuh. Dan ada satu orang Uza yang mencoba untuk menahan. Maksudnya baik, tapi karena dia nggak kudus, tersambar. Nggak ada yang berani. Akhirnya diinapkan di rumah Obed-Edom. Obed-Edom ini nobody sebelumnya. Nggak pernah disebutkan di Alkitab sebelumnya. Tiba-tiba nongol nama Obed-Edom. Tapi yang luar biasa adalah tabut perjanjian itu ketika dititipkan di Obed-Edom 3 bulan. Cuman 3 bulan. Dikatakan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Dan gara-gara tabut perjanjian 3 bulan di rumah Obed-Edom. Bukan cuma dia diberkati. Tapi Alkitab mencatat setelah Daud tahu salahnya di mana dan dia kemudian mencoba melakukan percobaan kedua. Mengembalikan tabut perjanjian ke Yerusalem. Kali ini pakai cara yang benar. Obed-Edom menyertai. Bahkan Alkitab mencatat Obed-Edom dan keturunannya terlibat dalam pelayanan di bait suci. Powerful sekali. Cuman 3 bulan hadirat Tuhan, but it changed the whole family. Mengubah kehidupan keluarganya Obed-Edom. Bukan cuman berkatnya, tetapi kemudian nama mereka tercatat sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani di bait suci. Turun-temurun. Wow. Semua sama-sama katakan wow. Keren ya. Mau gak ngalamin Tuhan hadir di dalam keluargamu. Mengubah house menjadi home. Tapi bukan cuma itu saja. Bahkan bukan cuma engkau. Tapi keturunanmu dan generasi di bawahmu. Benar-benar ngalamin yang namanya berkat generational blessings. Generational blessings. Berkat antar generasi. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Berapa banyak yang mau di tempat ini ngalamin seperti itu? Gimana Pak caranya Pak? Mau gak mau kita mesti bedah sedikit. Dalam tabut perjanjian itu, what makes it so special? Apa sih yang spesial dari tabut perjanjian ini? Disebut juga Ark of Covenant, Ark of Testimony, atau Ark of God, tabut Allah. Isinya apa? Isinya itu adalah sebuah wadah yang isinya adalah satu, loh-loh batu. Tempat tertulis 10 perintah Allah. Yang kedua ada tongkat Harun. Yang ketiga ada roti mana. Karena kita sama-sama tahu selama 40 tahun bangsa Israel di perjalanan menuju tanah perjanjian. Mereka dipelihara Tuhan. Roti mana dan kemudian burung puyuh. Apa artinya? Apa implementasi praktisnya dalam kehidupan kita? Supaya kita bisa menghadirkan Tuhan untuk menciptakan home di dalam rumah kita. Nomor 1 ada roh batu tadi. Penerapannya apa? Penerapan firman Tuhan sebagai dasar di dalam rumah tangga. Tadi pagi di ibadah pertama saya share bagaimana to create salah satu faktor penting menciptakan rumah tangga, pernikahan yang sehat, yang menyebabkan keluarga yang kuat adalah memusatkan pernikahan itu di dalam Kristus.
Ketika memberikan seminar-seminar, ketika memberikan sharing khotbah, saya selalu ngomong begini, jangan pernah menikah tujuannya cari kebahagiaan. You will be disappointed. Karena tidak mungkin satu pernikahan yang dibentuk oleh dua orang pribadi yang sangat unperfect, itu bisa create happiness dengan begitu gampangnya, nggak bisa. Tujuan akhirnya dari pernikahan bukan mencari kebahagiaan. Kebahagiaan is a bonus. Bonus dari apa? Ketika suami, istri, anak masing-masing melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. When that comes, ketika itu terjadi, diwujudkan dengan konsisten, dan ada reward yang namanya blessing. Namanya adalah happiness, kebahagiaan. Sama kan kita sering dengar kan, jangan kejar berkat, kejar sumber berkatnya. The same principle. Jangan kejar kebahagiaan dalam pernikahan. Yang dikejar apa? Perbaikan, pertumbuhan. Kita semakin serupa dengan Kristus. Kita praktek firman, lakukan dengan kuasa Roh Kudus, kita praktekkan. Baru kemudian akan ada blessings. Salah satunya adalah yang namanya happiness itu. Yang setuju katakan amin. Yuk kita baca ayat ini sama-sama yuk. Para istri baca bagian yang istri, suami bersama-sama dengan saya bagian yang suami. Anak-anak yang punya orang tua masih hidup baca sama-sama dengan saya, hai anak-anak. Dan kemudian para bapak-bapak bersama-sama dengan saya di bagian yang akhir. Baca sama-sama. Yuk silakan para istri mulai 3, 2, 1. Benar. Dari suaranya banyak istri-istri yang tertekan di sini. Ayo semua sukacita ya, amin ya. Amin ya, kita baca dengan antusias ya. Oke para istri sekali lagi, 2, 3. Suami-suami bersama dengan saya, 2, 3. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Anak-anak yuk, hai anak-anak. Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bapak-bapak sama dengan saya, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. How to implement these principles? Mulai dari pernikahan dulu. Pernikahan yang berbahagia itu dihasilkan dari suami yang mencintai istrinya, dan istri yang tunduk menghormati suaminya. The most classical questions, pertanyaan paling klasik prinsip ini adalah, Pak, siapa yang harus lebih dulu, Pak? Suami mengasihi dulu atau istri tunduk dulu? Jawaban saya adalah, siapa yang mengerti firman, hendaklah dia melakukan lebih dulu. Karena ketika Paulus menulis kepada jemaat di Kolose, sama halnya ketika dia menulis kepada jemaat di Efesus, Paulus addressing at the same time to both. Paulus tuh ngomong pada dua pihak ini bersama-sama. Paralel. Buat suami ini yang harus kau lakukan. Buat istri ini yang harus kau lakukan. Ini bukan masalah dulu-duluan. Ini bukan masalah siapa yang harus lebih dulu. No, dua-duanya harus jalan. Dan saya mau nambahkan begini. Efesus 5:22-33 akan sulit dilakukan kalau tidak lebih dulu suami istri mempraktekkan Efesus 5:21. Apa itu Efesus 5:21? Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi kalau suami mengasihi istri bukan karena istrinya pintar cari duit sehingga mereka bisa hidup enak. No. Suami mengasihi istri bukan karena habis dia anak orang kaya, kalau saya nggak baik-baikin nanti saya nggak dapat jatah warisan. No. Engkau mengasihi istrimu meskipun kadang-kadang istrimu nyebelin. Karena engkau mengasihi Kristus. Dan engkau taat sama Kristus. Yang setuju katakan amin. Istri-istri tunduk sama suami. Wah Pak, itu hupotaso loh. Maksudnya begini hupotaso itu. Dengan kesadaran penuh, sukarela, kerendahan hati. Menempatkan diri di bawah kepemimpinan seseorang. Yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Ini gak ngomong soal bahwa suaminya harus sempurna dulu. Suaminya harus jago cari duit, suaminya harus penuh kuasa, penuh urapan. No. Selama perintah suami dan keinginan suami tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Istri boleh kasih masukan, but once the husband, begitu suami ambil keputusan,
Istri langsung ngomong, siap. Saya kasih masukan nih. Menurut saya sih gini. Meskipun kemudian keputusan suami gak sejalan dengan keinginan hati istri. Ya sudah, siap. Nah terus Pak, kalau kemudian keputusan suami salah gimana? Kan sering kali gitu kan. Ya, meskipun kemudian keputusan suami terbukti salah. Dan pendapat istri terbukti benar. Istri yang bijaksana, istri yang takut akan Kristus, gak akan ngomong gini. Tuh kan gue bilang juga apa? Lu sih. Gue udah kasih tahu, lu gak dengerin gue sih. Hadapin sendiri tuh. Tuh derita lu. Bilang kanan kiri, itu terjadi di tempat lain. Maksudnya di sini nggak ada yang kayak gitu, nggak ada yang ngaku maksudnya. Saya dan istri saya kami sering diundang pelayanan ke Bogor, gitu ya, di Rayon 7. Dan suatu ketika saya pernah tanya sama istri saya, kita nanya lewat mana ya naik mobil gitu ya. Istri saya bilang lewat tol BSD aja yang. Udahlah gitu ya tol BSD, agak jauh, agak mahal tapi oke lah, lebih mahal tapi oke lah. Saya bilang no. Dalam kota pasti sepi, ini hari Sabtu yang banyak kantor libur. Tenang aja gitu. Pokoknya dalam kota aja deh, aku juga pengen ngeliat Jakarta. Pasti gak macet lah dalam kota. Singkat cerita begitu saya mutusin lihat tol dalam kota, istri saya bilang oke. Lalu kemudian masuklah kami. Gak usah ngomong tol dalam kota, ini baru Karangtengah loh. Coba tebak apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Iya. Begitu macet, saya langsung begini. Istri saya senyum-senyum, dia tanya, kamu ngapain? Dia tanya, ya. Salah, ya. Lalu istri saya ngomong begini, this is why I pick her, I choose to marry her. Dia ngomong gini, loh tadi kan kamu tanya, aku udah kasih masukan. Once you decide, begitu kamu putusin, aku bilang oke. Begitu saya bilang oke, it's no longer your decision, it becomes our decision. Begitu saya bilang oke, itu bukan keputusan kamu, itu keputusan kita. Ya udah, karena kita putusin sama-sama, aku setuju. Ya ada apa-apa, tanggung bareng, udah enjoy aja. Halo, saya bilang, aduh puji Tuhan, untung saya pilih dia jadi istri saya. Bukan yang lain. Tapi ya begitu saudara. Nah sometimes banyak istri-istri di luar sana ya. Yang gitu. Tuh kan lu gak nurutin gua sih, ayo tuh. Dengar tuh hamba Tuhan bilang, gak usah boro-boro mau dengerin suara Tuhan, dengerin suara istri dulu. Gitu. Halo? Iya. Terima pasangan apa adanya. Yuk ikuti kata-kata saya yuk. Ingat ya. Ikuti kata-kata saya sambil pegang-pegang kepala Anda pelan-pelan. Ingat ya. Pasanganku gak sempurna. Aku juga. Artinya ketika kalau Anda makan di restoran, fast food atau di mana, kalau udah paket, Anda masih bisa pilih-pilih loh. Saya gak suka ininya, saya ganti ini, saya ganti ini. Makan di restoran sekalipun, yang paketan itu makan berempat, berlima, berenam pun Anda bisa pilih-pilih menunya, bisa diobrak-abrik. Tapi kalau menikah gak bisa Bapak Ibu. Once the blessings given, begitu diberkati, Anda gak bisa ngomong, gue suka sama mata lu. Tapi bibir kamu ini tipis banget, lu kalau ngomong nyakit, bisa gak diganti bibirnya? Gak bisa, it's one package, satu paket. Coba Bapak Ibu suami istri saling melihat satu sama lain. Yang suami istri bersebelahan saling lihat. Ya, terima nasib ya. Ya, I mean that's it gitu loh. That's your decision. Anda putuskan, Anda putuskan untuk mengambil dia, menerima dia sebagai pasanganmu, ya sudah. That's one package. Pak, kenapa sih Pak ya? Suami saya ini begitu dinginnya, nggak bisa romantis. Pendiam lagi. Saya tes sengaja, saya nggak ajak ngomong. Semalaman saya nggak ngajak ngomong. Betah itu Pak. Terus saya tanya balik, Bu. Dari pacaran udah kayak gitu Pak, emang pendiam orangnya. Ya udah kalau udah tahu pendiam kenapa dites lagi? Ya sudah. Daripada ngomel-ngomel kenapa dia dingin, kurang romantis, pendiam. Mendingan bersyukur karena suami ibu setia.
Di luar sana ada istri-istri yang nangis-nangis karena suaminya dibawa kuntil bapak. Halo, terima pasanganmu dengan segala kelebihan kelemahannya. Dalam pernikahan Kristen, permasalahannya bukan kenapa dia punya kelemahan seperti ini. Kenapa kok gak bisa berubah? Permasalahannya adalah aku mengasihi dia, aku menerima dia sebagai pasanganku. Kalau dia punya kelemahan, sekarang gimana caranya? Aku tolong dia supaya dia bisa atasin kelemahan dia. That is Christian marriage all about. Itu motivasinya, passionnya, spiritnya dalam pernikahan Kristen. Tuhan tahu kok kita punya kelemahan. Tuhan tahu kita punya kemampuan terbatas. Makanya Tuhan kasih Roh Kudus. Amin. Tuhan gak akan, kenapa ya ciptaanku kok kayak gini ya? Enggak. Oh, kamu punya kelemahan. Nih tak kasih Roh Kudus. Ya, belajar. Ikutin dia. Kirim hambanya untuk ngomongin, kasih firman segala macam. Dibantu. That is marriage is all about. Pasangan punya kelemahan, kelemahannya apa? Bantu dia mengatasi kelemahannya, setuju katakan amin. Berikan pujian dan penghargaan kepadanya, tunjukkan komitmen. Pak, nanti kalau saya kasih pujian terus, saya apresiasi terus, nanti dia besar kepala, Pak. Istri saya sering muji saya, kepala saya segini-segini aja tuh. Nggak tambah besar. Sebaliknya juga demikian. Tapi yang terjadi ketika kita mengapresiasi pasangan kita puji pasangan kita sedang pupuk kelebihan pasangan kita. Kita sedang perkuat hal-hal baik yang dia miliki. Sehingga dia rajin akan terus mengulang lagi melakukan hal yang baik itu. Karena dia selalu di-emphasize, dia selalu di-acknowledge. Dikenali perbuatan baiknya. Kira-kira begini Bapak Ibu perumpamaannya. Dulu waktu saya mulai pelayanan keluarga zaman-zaman 10 tahun yang lalu Bapak Ibu. Sering diundang retreat di daerah puncak sana. Biasanya kalau saya diundang seperti itu cuma 2 permintaan saya. Satu adalah surat undangannya tolong di fax. Dan yang kedua sertai dengan peta. Dulu belum ada GPS, belum ada Google Maps, belum ada Waze gitu ya. Singkat cerita dikirimlah. Kadang-kadang ada yang bisa gereja yang cukup extra mile kirim peta beneran gitu ya. Kasih tanda. Tapi tidak sedikit yang kemudian kreatif menggambar sendiri petanya. Nah ini yang kadang-kadang sulit menerjemahkannya. Menurut gambar petanya cuma segini. Tapi prakteknya bisa sekian kilo. Lah singkat cerita saya ikutin tuh petanya. Naik gitu ya, belum sampai daerah Cipanas. Belok kanan, naik gitu ya. Saya ikutin. Ini boro-boro wismanya 4 retreatnya. Ada wartel, ada warkop. Wartelnya aja saya gak ketemu-temu. Wartel Ani misalnya gitu ya. Ini Ana wartelnya. Itu Ina. Ini harus Ani. Jangan-jangan salah tulis. Saya gak ketemu-ketemu wartelnya. Saya ragu-ragu. Otomatis karena saya ragu-ragu jalannya pelan. Lalu kemudian saya pinggirin. Takut nyasar kan. Kalau pelan-pelan kan kalau misalnya kesasar saya bisa putar balik lagi. Cepet. Singkat cerita saya ketemu tukang ojek. Saya berhenti sebentar. Saya tanya. Bang ini bener gak bang? Jalannya ke Wisma ini. Wisma tanya, ini loh wartel Ani, warkop ini. Oh ya benar. Itu sebelah sana. Bentar lagi kok Pak, bentar lagi nggak jauh nih. Nih bentar, ini tuh ada tiang listrik, sononya lagi tuh. Tuh wartelnya ketemu, nanti ketemu wartelnya tinggal belok kanan Pak. Begitu saya dengar kata benar, saya masuk mobil Bapak Ibu. Kira-kira setelah itu saya jalankan mobil saya lebih pelan atau lebih cepat Bapak Ibu? Lebih cepat, kenapa? Ada konfirmasi, jalanmu udah benar. Ketika engkau puji pasanganmu untuk hal baik yang dia lakukan, engkau apresiasi pasanganmu untuk hal baik yang dia lakukan, engkau seolah-olah lagi ngomong sama pasanganmu, jalanmu udah benar. That's it. Bukan berarti saya munafik, kan saya munafik Pak. Saya enggak bilang dia punya kelemahan, bukan munafik. You emphasizing on the strength and you think how to help him overcome his weakness. Engkau apresiasi, engkau perkuat kekuatannya, kebaikannya. Sambil engkau pikir gimana caranya menolong supaya dia bisa mengatasi kelemahannya. Itu yang harusnya terjadi dalam kehidupan suami istri yang setuju katakan amin. Yang kedua prinsip dalam keluarga penerapan prinsip firman Tuhan. Parenting. Bapak jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Artinya apa? Jangan sakiti anak-anak kita. Kapan seorang tua atau orang tua menyakiti hati anaknya? Ketika dia kritik terus menerus. Salah dikit kritik. Gak pernah diapresiasi, gak pernah bilang well done, good job. Gak pernah.
Ada aja yang kurang. Pulang bawa ulangan, aku dapat nilai 7 Pak. 7 itu tertinggi loh Pak, yang lain 6, 5, 4, 3, 2, 1 ada yang 0 juga. Orang tuanya ngomong apa? Ya 7. Kurang dikit lah, 8 lah. Enggak pernah bilang saya thank you dulu. Wah, anaknya belajar lagi. Minggu depannya, Pak 8 Pak. Ya 8, 9 dong. Wah, minggu depannya belajar lagi, minggu depannya. Pak 9 Pak. Aduh dikit lagi 10. Kamu tuh gak perfect deh. Gitu. Begitu minggu depannya anaknya pulang. Pak 10 Pak. Gurumu baik sama kamu? Pasti soalnya gampang. Gak pernah diapresiasi sedikit pun. Anak seperti ini akan bertumbuh menjadi anak yang haus untuk dapat pengakuan, acknowledgement. Sering posting ini, posting itu biar dapat apresiasi. Pengen jadi center terus, pengen lampu sorotnya ke dirinya. Karena dari masa kecil dia haus, dia gak pernah diapresiasi. Jangan dikritik terus. Jangan gunakan kata-kata kasar. Marah boleh, tapi setelah marah ada rekonsiliasi. Sebutkan kesalahannya apa. Jangan serang karakternya. Kamu tuh dasar. Bandel kamu tuh, bandit kamu tuh. Itu nyerang orangnya. Tapi kalau kamu nih, kamu gak bikin PR, ini malas. Kamu gak bisa. Kalau kamu gak bikin PR, tujuan PR itu adalah ini. Kamu edukasi. Mana perbuatan yang harus dikoreksi, fokus di situ. Jangan serang ke anaknya. Gitu. Koreksi perbuatannya. Anak saya paling nomor 2. Waktu dia kelas 4 SD. Suatu ketika dia pulang ke rumah dan dia bilang sama saya, Papi, aku tadi ulangan Mandarin dikasih hasilnya. Terus dapat berapa? Aku dapat 0. Dan dia senyum. Oke, Daniel. Well, first of all, thank you for your honesty. Terima kasih buat kejujurannya, karena itu value. Itu value, salah satu value dalam keluarga kami. Thank you ya, udah jujur ya. Papi suka kamu jujur kayak gini. But let's talk about the zero thing, okay? Kok bisa 0, kenapa? Waduh papi, aku gak mudeng, aku gak ngerti, aku gak bisa bahasa Mandarin. Sama, wopo ceto. Papi juga gak ngerti bahasa Mandarin. Terus gimana dong? Ya sudah, pikirin solusinya apa? Solusinya cari kursus yang bukan cuma kursus toh, tapi ada fun-nya, ada games-nya, ada apanya biar learning-nya bisa fun. Dapat, ya udah kursus. Sampai hari ini Bapak Ibu, kursusnya cuma 3 bulan. Sampai hari ini Mandarinnya gak pernah di bawah 8. Problem solved. Ketika anakmu jujur, banyak orang tua gak siap nih. Ngajarin anaknya harus jujur, harus jujur. Begitu anaknya jujur, dapat 0, langsung anaknya langsung mikir jujur malah hancur. Ya salah dah. Emphasize jujurnya, that's value. Tapi ketika ada problem, solve it. Itu yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Tunjukkan kasih pada anak kita dengan mengasihi pasanganmu. Tunjukkan bahwa hidup nikah tuh harusnya seperti ini. Bapak Ibu Saudara, kita harus doakan sama-sama. Di banyak negara-negara maju sudah muncul fenomena ini, namanya gamofobia. Gamofobia itu apa? Ketakutan untuk membangun relasi atau yang berkomitmen. Enggak ngomong soal nikah aja loh. Pacaran yang serius berkomitmen pun juga males. Gamofobia. Ketika di counsel, why? Mungkin alasannya macam-macam. Ya masalah rumah harganya naik terus lah dan segala macam lah. Tapi ketika di counsel, banyak dari mereka yang kemudian admit, mengakui. Buat apa nikah? Kalau toh pada akhirnya cerai seperti tante saya. Buat apa nikah? Kalau toh isinya berantem tiap hari. Kayak temen dekat saya orang tuanya kayak gitu. Banyak teman dekat saya orang tuanya seperti itu. Buat apa nikah? Kalau kayaknya baik-baik. Looks happy. Ke gereja berdua. Tapi pulang dari gereja masuk kamar masing-masing. Diam-diaman, gak ada komunikasi. Kalau nikah kayak gitu, capek deh. Enggak. Saya gak mau punya kehidupan nikah kayak gitu. Banyak anak-anak muda, dewasa muda yang ragu-ragu masuk dalam pernikahan. Karena mereka melihat pernikahan-pernikahan yang
Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu pernikahan pun yang boleh dengan sombong berkata, oh we will never fail. Karena statistically, average seluruh dunia, 50%, 50% pernikahan berakhir perceraian. Apapun agamanya. Ada yang 37 sekian persen betul, tapi juga ada yang 87 sekian persen. Dan bahkan pernikahan Kristen hari-hari ini dalam serangan yang begitu luar biasa. So salah satu cara Anda, kalau Anda pengen anakmu, cucumu, generasi di bawahmu, punya kehidupan pernikahan yang lebih baik, starts with you. Kasih lihat ke anak, love kayak gini. Ada konflik, yes, tapi kemudian di-resolve, ada reconciliation, ada faithfulness, ada kesetiaan, dan ada forgiveness. Kasih inspirasi ke anakmu bagaimana membangun pernikahan yang baik di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hormati orang tuamu. Ada sebuah janji yang sangat luar biasa ketika kamu menghormati orang tua yang masih hidup. Yaitu apa? Panjang umur dan hidupmu bahagia di bumi ini. Jangan ketika sudah mati, telat. Ketika masih hidup, show it. Caranya gimana Pak? Kasih perhatian. Ini mami saya umur 84 tahun. Lagi kesusahan datang kasih perhatian. Saya main ke kota Semarang, saya berasal dari Semarang. Meskipun gereja menginapkan saya di hotel, saya pasti sempatkan waktu mampir ke rumah mami. Meskipun cuma 2 jam, 3 jam. Dengerin. Sometimes she tells me the same old story. Kadang ngulang cerita yang lama berulang-ulang. Gak apa-apa. But she's happy. Saya bersedia jadi tong sampahnya. Dengerin. Seminggu sekali minimal saya, istri saya telepon mami. Apa kabar mami? Doain mami. Dan segala macamnya. Kalau mereka butuh pertolongan, be there. Be there. Hadir untuk membantu mereka. Amin. Itu orang tua kita. Kalau bukan kita melakukan siapa lagi? Dan ketika kita praktekkan itu Bapak Ibu, kita ada janji firman Tuhan yang luar biasa. Umurmu akan panjang dan hidupmu akan bahagia. Yang setuju katakan amin. Rawat orang tuamu meskipun sudah lansia. Memang paling praktis. Ada pernah nanya sama saya gini, kenapa ya Kohim ya? Orang itu makin senior, makin berumur. Kok makin kayak anak kecil? Well, scientifically, make sense. Ya bisa dimengerti, bisa dipahami. Karena grafik pertumbuhan otak itu memang setelah di usia 20-an itu mulai melambat dan kemudian mulai stuck. Dan kemudian bahkan setelah di usia 60-an lebih itu mulai pelan-pelan mulai menurun. Sampai satu titik di mana tiba-tiba orang tua, orang dewasa yang sudah senior bisa bertingkah laku seperti anak-anak. Itu saat-saat di mana kasihmu pada orang tuamu lagi diuji. Beberapa orang tua yang lain di luar sana ya. Begitu orang tuanya udah mulai rewel, kirimlah panti jompo, kasih fasilitas yang bagus. Ketika seorang anak kecil melihat papinya melakukan demikian, kenapa sih kok Popo sama Kungkung taruh di panti jompo? Oh karena kami sayang sama mereka, supaya mereka punya kehidupan lebih baik, bla 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 bla. Anak kecil ini, oh ya. Kalau gitu nanti kalau aku besar, aku juga akan masukin papi mami ke panti jompo. How you treat your parents will inspire your younger generations to treat you. Bagaimana engkau memperlakukan orang tuamu akan menginspirasi anak-anakmu dan cucu-cucu mereka nanti memperlakukan dirimu. Jadi kalau kau ingin tetap mendapatkan kehangatan keluarga dari anak-anakmu, you better treat your parents right while they're still alive. Perlakukan orang tuamu dengan baik selagi mereka masih hidup. Yang setuju katakan amin. Itu baru loh batu loh. Sekarang tongkat Harun. Bicara soal apa? Otoritas. Kalau kau ingin menghadirkan Tuhan dalam hidupmu supaya merubah house menjadi home, otoritasnya harus jalan. Gak mungkin kapal punya 2 nahkoda, gak mungkin perusahaan punya 2 CEO. Gak bisa, harus ada satu yang memimpin. Unfortunately buat para ibu-ibu, tongkat otoritas pemimpin itu Tuhan kasih kepada pria, kepada suami.
Aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Kepala dari laki-laki adalah Kristus. Kepala dari perempuan adalah laki-laki dan kepala dari Kristus adalah Allah. Ketika Ratu Wasti dipanggil oleh Ahasiweros dalam satu, Ahasiweros lagi bikin pesta resmi dan dia mau pamerkan istrinya Ratu Wasti ini kepada para bupati-bupati di bawahnya. Ratu Wastinya bangkang. Ini perintah resmi di acara resmi. Bangkang gak berani datang. Ahasiweros tanya sama penasihat-penasihatnya. Gue mesti apain ini bini gue ini. Bahasa Jakarta kira-kira begitulah. Wah ini kalau gak diapa-apain Pak Raja, nanti jadi omongan. Nanti semua akan menginspirasi semua istri untuk bantah suaminya. Gak respect sama suaminya. That's why Ahasiweros meskipun dia sayang, dia bangga sama Ratu Wasti. Ini harus dilengserkan, diganti yang lain. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus. Beberapa orang mempersepsikan ini kejam ya Ahasiweros ya. Padahal kan cuma manggil Ratu Wasti cuma mau dipamerin doang. Masa perempuan dipamerin doang? That's not the point, that's not the issue. The issue is, this is official mandate. Ini perintah resmi di acara resmi. Kalaupun Ratu Wasti gak berkenan, mestinya Ratu Wasti bisa tetap datang. Nanti selesai baru ngomong sama Ahasiweros. Gua gak suka ya diginiin ya, lain kali jangan kayak gini. Bisa, tapi di belakang, jangan di depan. Jaga wibawa suami sebagai pemimpin. Karena ketika kalau Ratu Wasti tidak ada sanksi apa-apa, nama Ahasiweros, reputasi Ahasiweros justru akan makin rusak di hadapan orang-orang di bawahnya. Impact-nya besar. Dan Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus, sekarang pun kalau otoritas ini gak jalan Bapak Ibu, kalau suami sebagai kepala rumah tangga gak kelihatan fungsi perannya, memang problems comes. Masalahnya makin banyak. Obesitas, kabur dari rumah, anak pergaulan bebas. Dampaknya besar sekali ketika figur ayah tidak berfungsi dengan optimal. Karena itu Bapak Ibu, ayo gitu ya. Buat suami jalankan fungsi sebagai pemimpin dan imam dalam keluarga yang setuju katakan amin. That's your duty, that's your calling. Engkau yang pimpin keluargamu datang kepada Kristus. Sama ketika Yosua ngomong, aku dan seisi keluargaku kami akan beribadah kepada Tuhan, pada Yahweh, pada Elohim. Yosua sebagai pemimpin keluarganya dia langsung set the standard. Kita ke sini. Husbands do that. Lead your family. Kalau istri dominan, suami gak bisa berfungsi optimal sebagai ayah dan pemimpin, muncul masalah. Hari ini, tahun 2015 kok saya gak salah, ingat. Menteri Sosial pada waktu itu Ibu Khofifah mengatakan, Indonesia ini negara ketiga terbesar yang punya problem fatherless generation. Anak-anaknya merasa gak punya bapak. Ada 3 tipe fatherless generation dengan cepat saja. Yang pertama adalah memang benar-benar papahnya gak ada karena sudah meninggal atau karena sudah bercerai. Yang kedua, papahnya terpisah sementara waktu karena pekerjaan. Mungkin sebulan sekali baru pulang, 3 bulan sekali baru pulang, setahun sekali baru pulang. Atau seperti Bang Toyib gak pulang-pulang. Saya pernah ketemu keluarga yang 20 tahun terpisah. Ada lagi saya pernah pelayanan sebuah gereja yang salah satu wakil gembalanya bilang, saya pernah visit Pak keluarga 30 tahun, bapaknya gak pulang-pulang. Tapi masih tetap setor duit. 2 tahun, belakangan 2 tahun sekali pulang cuman sebulan. Habis itu balik lagi ke sana lagi. Gitu ya. Tapi yang paling parah yang ketiga. Bapaknya hadir di situ tapi gak berfungsi sebagai bapak. Bagi seorang ayah, dia adalah inspirasi. Bagi anak laki-lakinya, ayah adalah inspirasi. Saya kalau mau gede, mau jadi orang laki kayak apa? Nomor 1 inspirasinya adalah papanya. Bagi anak perempuan, papa yang berfungsi akan menjadi inspirasi bagi si anak perempuan. Nanti kalau saya sudah besar, saya mau nikah dengan orang seperti papa. Ketika ayahnya gak berfungsi, problems come. Anak kalau gak melihat figur ayah sebagai contoh, baru mereka cari Ronaldo, Messi dan kawan-kawannya. Pasang posternya di kamarnya. Tapi kalau papa berfungsi dengan baik sebagai pemimpin, sebagai contoh, sebagai teladan, they will say my dad is my hero. Inspirasimu siapa? Papa.
Tuhan minta bagi Anda para pria, para ayah yang dapat mandat memimpin, pimpinlah dengan servanthood attitude. Karena saya tuh lucu ya. Dunia sekarang, dunia leadership, lagi pengen belajar servant leadership. Waduh, orang pengen belajar apa itu servant leadership. Padahal di kita, di Alkitab sudah ada servant leadership Bapak Ibu. Kita aja gak pernah gali. Kita aja gak pernah pakai. Suami kalau mau pimpin, pimpin as a servant. Mau jadi paling besar, harus siap jadi hamba. Mau jadi pemimpin, harus siap jadi pelayan. Layani istrimu, layani anak-anakmu. By doing so, you lead them to God. Ketika kau layani keluargamu, kau layani istri anakmu, kau tempatkan kebutuhan mereka. Bahkan di atas keinginanmu pribadi. Engkau sedang menunjukkan kepada mereka, ini loh Allah Bapa tuh kayak gini. Ya kayak gini nih, kayak papi sekarang ini nih, kayak gini nih. I serve you. Sibuk, sempat mampir, hey how's your study? Gimana, you have any problem? Belajar bareng yuk, main bareng yuk, asal ada waktu. Tuhan berikan otoritas pemimpinan kepada keluarga, kepada pria, bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi buat kepentingannya. Yang setuju katakan amin. Ada sebuah tugas yang sangat penting buat kita para pria, para pemimpin. Lead your family to Christ. Saya tadi sharing kepada Pak Gunawan tadi waktu kita break antara dua services gitu ya. Ada sebuah sekolah yang tiap tahun mengadakan retreat siswa. Siswa baru mandatory, harus ikut. Kalau kakak-kakak kelasnya optional. Dan selalu di hari terakhir, malam terakhir retreat itu pasti ada pengajaran tentang pemulihan hati Bapak, pemulihan luka batin. Siapa yang punya problem, yang kecewa sama orang tuanya, maju ke depan didoain di altar call, didoain. Saya tanya ini tiap tahun Pak, tiap tahun selalu ada. Yang siswa baru wajib, yang kakak-kakaknya optional. Lalu saya tanya, logiknya harusnya yang di altar call itu makin dikit, betul nggak? Harusnya. Tapi wakil kepala sekolah ini bilang, no Pak, makin tahun makin banyak. Dan sudah ada bahkan pelanggan tetap selama 3 tahun dia selalu maju. Karena dia kecewa sekali dengan orang tuanya. Dan memang Pak ketika kami counsel, kami panggil orang tuanya, kami bisa melihat why, kenapa anaknya sampai sakit hati sama orang tuanya. Too proudful, terlalu sombong, gak mau terima masukan. Ya kasihan anak-anak seperti ini. Ya Bapak Ibu Saudara, para pria, para suami. Kalau saya khotbah begini, saya juga reminder saya sendiri nih. Have I done this? Saya check myself juga. Use your authority to serve your family. That's how you lead your family. Gunakan otoritas yang Tuhan kasih untuk melayani keluargamu. Itu cara kau memimpin keluargamu. Yang setuju katakan amin. Last but not least yang ketiga. Ada roti mana. Bukan cuma bicara soal makanan rohani. Tapi bahasa saya adalah makanan mental dan makanan rohani. Bukan cuma makanan jasmani aja. Bukan cuma serve the food. Masak. Apalagi sekarang masak bisa pakai handphone. Alias delivery order. Dengan Grab food, Go food semuanya gitu ya. Bukan cuma itu gak cukup. Tapi harus ada makanan mental. Latih karakter anak-anakmu supaya jadi anak panah yang luar biasa. Supaya bisa menjadi anak panah yang dipakai Tuhan pada masanya. Yang setuju katakan amin. Dengan disrupsi teknologi yang begitu cepat belakangan ini. In the next 10-15 years beberapa orang sudah mengantisipasi. Kurang lebih 40-50% profesi bisnis yang saat ini ada akan hilang. Akan muncul memang profesi atau usaha-usaha yang baru. Tapi yang sekarang ini eksis akan hilang. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita bersyukur kita nggak perlu capek-capek ngantri di bank. Karena ada option. Di bawah sampai dengan 10 juta langsung ke mesinnya, bisa store tunai di situ. Sampai sekian ada kasirnya khusus. Di atas itu, di atas 50 juta baru deh kasir yang ngantri. Dipecah-pecah, teknologi semuanya. Sebentar lagi teller bank, no need. Mohon maaf nih kalau ada teller bank di sini. Tapi ini Anda mesti antisipasi ini. Resepsionis,
Sekarang saya sudah sering terima, kalau komplain aja customer service, saya nggak chatting dengan manusia, dengan chatbot. Ketahuan dari mana Pak? Bahasa Indonesianya sangat baik dan benar. Dan sangat sistematis sekali. As chatbot, nggak perlu lagi orang. Gitu. Resepsionis juga bisa begitu. Check-in hotel, beberapa hotel sekarang udah nggak perlu lagi pakai resepsionis. Datang asal bawa print out hasil booking ininya hotelnya, scan barcode-nya, beresin semua di situ, semua ada layar sentuhnya di situ. Dan kemudian set tinggal ambil desk sekian untuk ngambil kuncinya. Udah ada di situ. Dan beberapa airport saya lihat sekarang sudah self check-in. Tanpa harus ketemu ngantri lama, ketemu manusia. So sooner or later, karena ada profesi baru, bisnis baru, so it needs, butuh orang-orang dengan skill set yang berbeda, dengan attitude yang berbeda, dengan yang zaman now. Nah karena itu orang tua perlu aware akan hal ini, dan orang tua perlu siapkan akan hal ini. Kalau dulu mungkin orang tua kita ngomong sama kita begini, kamu ya, nanti ya kuliah itu cari yang kuliahlah dia yang gampang cari kerja yang gajinya gede. Tapi kalau zaman now gak bisa. Saya dan istri saya ngomong ketiga anak kami. Look, kamu kuliah di mana? Pray about it. Tugas papi mami gak ngasih tahu kamu kuliah di mana. Kamu tanya sama Tuhan. Tugas papi mami ushering kamu. Tugas papi mami memastikan kamu masuk dalam jalannya Tuhan. Kamu doain, kamu kenalin apa talenta kamu, apa bakat kamu. I can help you, ada tesnya di situ untuk kamu pengen cari tahu, adalah tesnya. Tugas papi mami cuma ngasih kamu soal kamu kuliah di mana, mau jurusan apa, pray about it and decide, we'll support you. Tugas papi mami sama Tuhan adalah sediain kebutuhannya, that's it. Dan jangan cari kerjaan, jangan kuliah untuk gampang cari kerja. Lihat sekeliling kamu problemnya apa and be the answer to that problem. Karena itu yang dilakukan oleh banyak perusahaan-perusahaan startup yang dekakorn dan segala macamnya saat ini. Dulu orang susah cari transportasi, sekarang gampang pencet-pencet. Dulu ada di telepon jam 2 pagi. Papa sakit, pulang ke Pontianak. Udah jam 2 pagi mau beli tiket di mana? Sekarang mau jam 2 pagi, jam 2 siang, tinggal pencet-pencet selesai. Solve problem. Makanya Tuhan berkati perusahaan-perusahaan seperti ini dengan luar biasa. Become problem solver. Kami challenge anak-anak kami. Look around and be the problem solver. And God will bless you. Yang setuju katakan amin. Persiapkan mereka, train mereka. Apa yang terjadi dalam hidup anak kita dalam 20-30 tahun mendatang ditentukan oleh peran kita sebagai orang tua. How you prepare them. Latih anak-anak kita. Disiplin, latih anak-anak kita. Seseorang, saya lupa nama lengkapnya gitu, tapi dia mengatakan begini, anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan rumah tangga terbukti lebih sukses dalam karirnya, dalam bisnisnya daripada anak-anak yang manja. Anak-anak ikut cuci piring, ikut ngepel, ikut nyapu, ternyata itu melatih karakter mereka. Disiplin, excellency, terlatih di situ. Dan ketika berhasil, terbentuk karakternya, they're ready for everything. Tapi kalau anak-anak yang terlalu dilindungin, terlalu dimanjain, gak bisa survive. Gak bisa punya toughness, gak punya grit yang sangat mereka butuhkan. Karena 10-15 tahun lagi, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Kristus, kita gak bisa cegah lagi. Tenaga kerja asing akan bersaing sama kita. Itu gak bisa dibendung nanti. Someday will happen. Dan di situ bukan cuma anak yang pinter, tapi anak yang punya karakter yang akan menang. Yang setuju katakan amin. So train your children. Last but not least. Kenalkan mereka kepada Tuhan. Didik mereka hidup dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, unfortunately I have to say honestly, things will not get better ke depan ini. Dengan virus corona sekarang ini aja sudah banyak orang yang mengatakan akan ada global economical crisis lagi dan segala macamnya. Ada beberapa owners factory yang mengatakan, aduh saya punya bahan baku ngambil dari sana lagi susah. Ini cuma bisa bertahan 1-2 bulan lagi gitu. Ini gimana nanti ini semuanya? And all panicking gitu ya.
Saya ingin mengatakan justru pada saat itu. Ibrani 12 berkata, sekali lagi aku membuat guncangan kata Tuhan. Supaya apa? Anak-anakku, saya terjemahkan ya ayat itu ya dengan bahasa saya ya. Akan berpegang pada yang tidak tergoncangkan. Siapa yang berpegang pada yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Tapi siapa yang berpegang pada yang tidak bisa digoncangkan, he will survive. He will be victorious. Yang setuju katakan amin. So kita ajar anak-anak kita. Bukan cuma pinter, bukan cuma punya karakter, tapi takut akan Tuhan. Karena itu akan menolong mereka untuk sukses di kemudian hari. Amin. Amin. Belajar sesuatu pagi ini. Saya berdoa Bapak Ibu diberkati. Saya berdoa Bapak Ibu bisa menjadi pelaku-pelaku firman. I know it's not easy. Kita sebagai manusia daging bisa lemah. Tapi terus minta sama Roh Kudus untuk pimpin engkau, kasih engkau hikmat, kasih engkau breakthrough, kasih engkau kreativitas untuk kau bisa mengatasi setiap masalah rumah tanggamu. Supaya apa? Ketika rumah tanggamu dipulihkan, rumah tanggamu dikuatkan, akan membangun gereja yang kuat dan akan menjadi berkat bagi banyak keluarga di luar sana yang butuh jawaban yang sebetulnya kita sudah punya dalam firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak ingin punya keluarga lebih baik hari-hari ini? Bapak aku berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat. Bapak aku berdoa Tuhan dengan segala pergumulan mereka, financially, persoalan banyak hal dalam bisnis, dalam pekerjaan. Tuhan terima kasih siang hari ini Tuhan ingatkan kami ada satu yang lebih esensial yaitu family, keluarga.